Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syamsi dengan NIM 2215050045. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kembali mengenai konsep pendidikan menurut Quran Surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Dalam surat ini bisa kita lihat tentang kisah antara perempuan-perempuan yang durhaka seperti istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh dengan perempuan atau istri-istri yang taat seperti Aisyah dan Maryam. Dan perbedaan ini yang menjadi dasar untuk mengeksplorasi pendidikan berbasis keimanan dan moral. Langsung saja pada penafsiran ayat 10. Ini tentang kisah istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Pada ayat 10 ini menggambarkan istri Nabi Nuh dan Lut yang berkhianat meski hidup di lingkungan Nabi. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan orang soleh tidak menjamin keselamatan tanpa iman dan ketaatan pribadi. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa ikatan keluarga atau sosial tidak berguna tanpa ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Wahbah Az-Zuhaili juga menambahkan bahwa ayat ini juga sindiran halus kepada istri Nabi Muhammad yang pernah berselisih. Dalam ayat 10 ini kita mendapat nilai pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan harus menekankan tanggung jawab individu atas iman dan amal terlepas dari lingkungan. Orang tua dan pendidik perlu membangun kesadaran diri, bukan hanya mengandalkan pengaruh eksternal. Kemudian pada ayat ke-11 yaitu terdapat kisah Aisyah dan istri Fir'aun. Dalam ayat 11 ini menceritakan Aisyah yang tetap beriman meski hidup dengan Fir'aun yang zalim. Ia memohon rumah di surga dan perlindungan dari kejahatan suaminya. Ini menunjukkan keteguhan iman dalam situasi yang sangat ekstrim. Dalam pandangan Al-Qurtubi, ayat ini menjelaskan bahwa Aisyah adalah simbol keteguhan hati. Meski disiksa, ia tetap tersenyum karena yakin pada janji Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan bahwa iman yang kokoh bisa kokoh meski dalam tekanan. Sikap Aisyah ini bisa dijadikan sebagai pendidikan, yaitu pentingnya keteguhan, keberanian dan optimisme. Pendidikan harus membentuk mental yang kuat untuk menghadapi tantangan tanpa kehilangan prinsip. Kemudian pada ayat 12. Ayat 12 ini adalah memuji Maryam yang menjaga kesucian dan menerima wahyu. Beliau menjadi contoh kesabaran dan ketaatan meski dihina kaumnya, dan keimanannya ini diuji tetapi ia tetap teguh. Dilihat dari penafsirannya, Maryam dihormati karena integritasnya, dan tafsir menyebutkan bahwa ia menjaga diri dari pengaruh buruk lingkungan sekaligus taat kepada Allah, seperti mempercayai kelahiran Nabi Isa tanpa ayah. Kisah Maryam ini sangat relevan dengan pendidikan, yaitu menekankan pentingnya menjaga moralitas, kesabaran dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendidikan harus mengajarkan cara mempertahankan nilai-nilai mulia di tengah-tengah godaan. Jadi ayat ini menekankan pendidikan karakter melalui keteladanan. Siswa diajarkan untuk membedakan baik buruk antara kisah Aisyah dan Maryam, serta menghindari sifat-sifat seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kemudian pendidikan spiritual dan keimanan juga terdapat dalam surat ini. Surat ini mengajarkan bahwa pendidikan spiritual harus menjadi fondasi, dan seorang siswa perlu memahami bahwa keimanan adalah pilihan aktif, bukan sekedar warisan dalam lingkungan. Ayat ini juga menceritakan kisah-kisah dan menunjukkan bahwa moralitas seperti kejujuran dan kesucian harus diutamakan. Dan pendidikan Islam wajib mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam kurikulum dan pembelajarannya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 ini menawarkan model pendidikan Islam yang menekankan iman, moral dan keteladanan. Untuk aplikasinya diperlukan metode kreatif seperti kisah inspiratif dan pendekatan kontekstual agar relevan dengan tantangan zaman, termasuk pengaruh globalisasi dan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.